Sumur itu dulunya beracun. Sumur itu beracun dulunya. Pada waktu sejarahnya itu ada salah satu laki-laki mencintai salah satu seorang dan cintanya ditolak. Nah, lalu kalau yang paling ramai itu ini full sampai lebih dari 24 jam itu malam Jumat Kliwon. Dari mulai malam Jumat Kliwon sampai malam Sabtunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di, ana jenengan sih Kang? Nggih, Kang. Kelalan kulo ku mau mengintil beta. Nggih. Oh ya wis Kang, kita opening dingin ya. Nggih, Ngobrol. Kang, mangga, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tim Jejak Wali Nusantara alhamdulillah sekarang berada di Grobog, Desa Jatiseeng Kidul, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah tim Jejak Wali Nusantara pengikien Kang Nggih. berziarah ke makam Al-Alim Al-Alamah Al-Qutub Al-Arif Billah Maulana Al-Habib Toha bin Hasan bin Yahya, yang mana beliau adalah datuk dari Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya. Kita akan berziarah dan akan mengulas sejarah beliau yang berada di sini bersama narasumber. Tetap pantengin channel kita Jejak Wali Nusantara. Kang, ajak lalen. Nggih. Ajak lalen. Ajak lalen terus pantengin kita di channel Jejak Wali Nusantara. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tetap di Jejak Wali Nusantara. Sedulur Nusantara, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada beliau Pak Ustadz Roni yang akan mengulas sejarah Al-Qutub Al-Arif Billah Al-Alim Al-Alamah Maulana Al-Habib Toha bin Hasan bin Yahya. Nanti Kang Faisal bertanya kepada Kang Ustadz bagaimana sejarah beliau dan bagaimana kiprah beliau ada di sini. Mangga Kang Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami tim Jejak Wali Nusantara bersilaturahim kepada Bapak Ustadz Roni. Kemudian kita di sini akan menggali sejarah dan bagaimana dakwah dari seorang wali kutub, walinya agung, yaitu Al-Habib Toha. Beliau adalah datuknya dari Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Ustaz, sejarah Habib Toha ini bagaimana sehingga berada di desa Jatiseeng atau Jati Kidul? Jatiseeng Kidul. Jatiseeng Kidul. Dan bagaimana sejarah beliau, bagaimana cara dakwah beliau, dan pada abad berapa beliau ada di sini atau tahun berapa? Kita mohon penjelasan atau sejarah dari Pak Ustaz. Sepengetahuan saya, Habib Toha itu adalah seorang pejuang syiar agama untuk menyiarkan agama Islam di wilayah Cirebon Timur, ya diantaranya dari wilayah Munduk sampai ke Ciledug ini. Pada waktu itu dulu tidak ada yang namanya desa Ciledug. Dulu itu terkenal hanya satu desa, yaitu desa Leweng Gajah. Baru kesini kan Pemekaran. Nah, beliau asli dilahirkan itu di Semarang. Beliau di Semarang diberi tugas ini dan beliau lahir pada tahun 1764. Nah, beliau itu tidak ada selalu di tempat, beliau itu keliling ke suatu daerah. Sementara yang ditugaskan sendiri di tempatnya beliau diam di salah satu desa itu Leweng Gajah. Beliau tidak hanya di tempat, tetap keliling lain. Ya orang namanya juga pejuang ya,
Ya, tetap kan harus kemana-mana kan gitu. Ya, siar beliau itu yaitu tentang agama, di mana beliau tempat tinggalnya di salah satu desa Lewung Gajah itu, ya beliau mendirikan masjid dan satu buah sumur. Selain itu di sana tuh pada waktu itu juga belum padat penduduk, hanya bisa dikatakan beliau itu adalah orang yang paling kaya pada waktu itu. Cuman pada waktu itu ya orang dulu sekalipun kaya kan banyak tanahnya, banyak kan tidak punya sertifikatnya kayak sekarang. Nah, beliau kan nggak peduli masalah itu, mangga kan gitu. Untuk siapa aja kan itu, untuk umatnya kan gitu. Dan alhamdulillah beliau kemana-mana pun memang untuk siar itu, untuk agama. Karomah Habib Toha itu dulu dan sampai sekarang itu adalah sumur yang ada di Lewung Gajah. Sampai sekarang sumur itu dulunya beracun. Sumur itu beracun dulunya. Pada waktu sejarahnya itu ada salah satu laki-laki mencintai salah satu seorang dan cintanya ditolak. Nah, lalu dia itu saking merasa ditolaknya, nah dia berbuat jahatnya. Nah inilah sumur ini dijadikan yang tadinya bisa digunakan sekarang jadi tidak bisa digunakan. Nah itu yang menyatakan dulu itu sumurnya beracun. Ya, dikenal pada waktu itu jadilah sumur beracun yang diberi julukan itu ada Menjangan Wulung pada waktu itu. Ya, kejadian itu setelah adanya sumur beracun, warga nggak berani memakai air dari situ. Karena apa? Ketika memakai dan meminum air itu pasti meninggal karena beracun. Nah, suatu ketika Abah Toha itu kan datang. Nah, kedengaran warga resah dengan air itu, nah abang menyuruh ke salah satu seorang untuk mengurasnya. Sumur dikuras pada waktu itu tuh sampai dangkal dan tidak ada airnya, dan disitulah yang namanya Menjangan Wulung itu ada. Diambillah pada waktu itu Menjangan Wulung itu. Menjangan Wulung itu diambil, dimusnahkan di salah satu tempat, lalu digantilah Menjangan Wulung itu dengan salah satu karomanya Abah Toha, yaitu dengan yang namanya cincin merah delima. Nah itulah cincin merah delima itu ditanam di situ. Setelah ditanam begitu, air kembali ke sumur itu, air kembali banyak. Nah setelah banyak air pun tetap warga di situ itu belum ada yang berani bahwa air itu sekarang masih beracun atau tidak. Dia beranggapannya masih beracun, belum berani. Salah satu dari kedatangan tamu itu ada seseorang yang meminta kepada Habib Toha, "Bah, saya tuh sudah berobat kemana-mana, gak sembuh-sembuh. Loh, sampean itu kan orang ganteng, tinggi. Pulang sana, ambil baju." Dan beliau pulang, suruh ambil baju. Lantas ambillah baju putih-putih. Setelah ambil baju putih-putih, beliau suruh mandi di sumur itu. Mandilah beliau tuh, yang bisa dikatakan dulu itu namanya Pak Wedana. Pak Wedana itu mandi di sumur Lewung Gajah. Setelah dimandikan oleh Abah Habib Toha, dimandikan, dikasih minum, selesai. Setelah dia dianduk, dibaju, lunturlah yang namanya penyakit budugan. Kalau dulu tuh dikatakannya itu penyakit budug, rontok penyakit budugan. Ya disitulah sampai sekarang sumur itu berkaromah. Warga semua menyaksikan
bahwa sekarang sumur ini tidak beracun lagi. Dibuktikan oleh Pak Wedana itu dengan di hadapan para warganya minum dia tuh. Akhirnya warga yakin, oh iya sekarang air tidak beracun lagi. Nah sampai sekarang yang namanya peninggalan Abah Toha Karomah itu yaitu salah satunya itu sumur Lewung Gajah. Pak Ustadz, kalau Abah Lutfi sendiri berapa kali sering dalam 1 bulan atau sering berziarah ke Abah Toha ini? Kalau Abah Lutfi itu ziarah ke baroknya Abah Toha itu bisa dikatakan sering, cuman nggak bisa ditentukan, entah sebulan sekali, entah seminggu sekali. Dia itu gimana sempatnya beliau. Kadang untuk minggu kemarin aja beliau udah 2 kali ziarah. Udah 2 kali ziarah ke sini tuh. Dan kebetulan kalau beliau ke sini tuh nggak ada yang tahu. Karena memang tidak ada rencana dan tidak diumumkan atau bahwa saya mungkin kan tidak. Beliau kan kalau ziarah kita kan cukup hanya dengan ajudannya, berapa 2 mobil ziarah. Ya keuntungan bagi warga di sini lah, ya ini ketika kita pengen bertemu dengan Al-Habib Muhammad Lutfi itu kan susahnya luar biasa. Tapi alhamdulillah untuk warga masyarakat Grobol dengan mudahnya ngobrol, bersilaturahmi dengan beliau tuh enak sekali. Beruntung ya? Beruntung. Berarti di sini beruntung. Tuh. Nah, kalau acara kegiatan di Makbaro ini dikunjungi oleh peziarah itu pada malam hari apa? Yang rutin itu malam Rebo Kliwon. Itu rutin tiap malam Rebo Kliwon. Selain itu juga tiap hari banyak pengunjung. Cuman itu kan pengunjungnya nggak bisa ditentukan dari mana. Kalau yang dari malam Rebo Kliwon itu kita kan punya Jamiah Al Mumajjad yang pemimpinnya itu adalah Dr. Lis Kiai Haji Muhammad Jai. Ya, Muhammad Jai ini dari Limbangan. Tuh malam Rebo Kliwon. Kebetulan kalau tiap malam Rebo Kliwon ya itu. Dan itu pun berkat ijazah dari Abah Lutfi. Tiap hari banyak, apalagi yang namanya Jumat Kliwon. Sampai pagi yang namanya ziarah tuh nggak putus. Nah, kalau setiap malam Rebo Kliwon itu membacakan Rotibul Kubro. Tawasul, Rotibul Kubro, Yasinan dan Maulid. Makanya kalau kita nggak biasa ikut seperti itu, yang namanya kaki tuh Kram. nggak kram lah, berjam-jam. Harus orang-orang yang ini. Nah iya, orang terbiasa wirid. Jadi dia tidak memandang dia keker, dia krem, enggak. Kalau sudah terbiasa berapa jam pun ya anteng. Nah itu Santai, enak, santai, relax. iya. Kalau kegiatan haul itu diadakan pada bulan berapa dan tanggal berapa, Pak Ustadz? Itu kalau kegiatan haul itu kalau kita lihat tanggal nasional itu pas peringatan Maulid Nabi kedua harinya. Ya, setelah Maulid Nabi kedua hari itu baru memperingati haulnya Abah Toha. Dan kebetulan pada tahun sekarang beliau itu sudah di haulinya berarti yang 178 haul untuk tahun sekarang. Insya Allah akan dimulai dari tanggal 28 Oktober dan berakhir sampai tanggal 2 November sekitar 1817 santri hotmil Quran itu dari berbagai kota, bisa dikatakan Nusantara. Ya. Berkahnya banyak kampung ini berarti. Amin. Karena satu terdapat makam Wali Kutub, Iya. yang kedua wali masyhur Maulana Al-Habib Lutfi sering datang ke kampung. Iya. Berarti haul ini diadakan selama 1 minggu. Insya Allah untuk tahun sekarang 1 minggu.
Untuk tahun sekarang itu karena kita mengingat satu musim COVID, pandemi, itu yang biasanya 2 hari kita jadikan 1 minggu. Yang kedua, ya ini juga amanat dari beliau Abah Habib Lutfi. Jadi akan diadakan bajar. Nah, di sini kan dalam 1 minggu akan diadakan bajar untuk mendongkrak atau menggali perekonomian di Indonesia sekarang ini. Itu untuk tahun sekarang, dan insya Allah sebelum tanggal 28 sekitar tanggal 26 27 itu kami di sini pun akan kedatangan seorang menteri, dan insya Allah ketika kedatangan menteri beliau Habib Lutfi juga ikut tanggal 26 27. Desa mana yang tanpa bikin apa-apa tiba-tiba didatangi seorang menteri kalau bukan karomahnya dari Makbarah Kabatul? Susah kan mendatangkan menteri, kan harus pakai prosedur apa dan apa. Ini kami diam, cuma tiba-tiba oh udah panggung sudah terlihat. Berapa hari lagi mau kedatangan tamu Berarti gitu. Pak Ustadz, panggung yang sekarang lagi dibangun ini untuk acara haul ya? Acara haul, iya. Dan itu ada khatmul Quran, hataman Quran, ada iya. sunatan masal, Ada sunatan masal, kemudian istighosah, istighosa, maulid, maulid Nabi, dan terakhir tausiah. tausiah ditutup oleh beliau Habib Lutfi. Banyak keberkahannya di desa ini. Amin, amin, amin. Luar biasa. Sedulur, barangkali sedulur mau menghadiri haul Al-Habib Al-Alim Al-Alamah Maulana Habib Toha, mangga pada hadir pada tanggal 26 sampai 28 sampai tanggal 2 November. 28 sampai tanggal 2 November. Pak Ustadz, kami dari tim Jejak Wali berterima kasih telah menjelaskan sejarah tentang Habib Toha, dan sekarang kita mohon minta diantar untuk berziarah ke makam beliau dan menuju tempat peninggalan beliau, yaitu Sumur Keramat Gajah, Lawung Gajah. mangga. Sedulur Nusantara, jangan kemana-mana. Kita tim Jejak Wali Nusantara dan bersama Ustadz Roni akan menuju Makbarah Al-Habib Toha dan menuju ke sumur di Karomah Lawung Gajah. Sumur Karomah Lawung Gajah. Lubung Gajah. Allahal-azim, astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Alhamdulillah, kami telah berziarah ke makam Al-Qutub Al-Habib Toha bin Yahya, yang mana beliau adalah penyusun Ratibul Kubro, ya Pak Ustadz. Yang kemudian juga beliau adalah datuk dari Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, yang sekarang menjadi mursyid Thariqah dunia, menjadi ulama sufi dunia. Nah, Pak Ustadz, kita mau mengetahui makam-makam. Kalau yang depan kami ini makamnya Makam Habib Toha bin Hasan bin Yahya ini. Kalau yang sebelah sini, Nah, ini adalah makamnya Pak Udana yang membuktikan bahwa sumur Karomah Lawung Gajah itu ini orang pertama membuktikannya. dan sejaman dengan Iya. Al-Habib Toha. nah kalau di samping sana Pak Ustadz, Nah, paling ujung itu itu berarti itu istrinya Habib Toha, itu yang di Kuba itu. Kuba itu. Kalau yang di sebelahnya itu berarti cucunya. Kalau sekitar makam sini ini
Nah, kalau sekitar ini dulunya memang sudah ada, dan kebetulan yang ini, yang depan ini adalah juru kunci pertama nih. Oh, yang ini Ah, ya ah. lagi direnovasi. Iya. Memang dulunya udah ada makam-makam sebelumnya sih jadinya. Tenang benar hati kita ketika kita Iya. berada di dekat makamnya para wali, apalagi Apa beliau wali kutub ya. wali kutub. Apalagi kita hidup sejamannya menjadi muridnya. Semoga kita berziarah dan menggali sejarah Habib Toha, kita diangkat atau diaku menjadi anak atau anak muridnya lah, anak didiknya. Amin, amin. Masya Allah. Ada tambahan dari Pak Ustadz? Tambahan sedikit, ketika kita ziarah, jangan sekali-kali kita memohon dan meminta. Tujuan kita berziarah itu hanya berdoa, tahlil. Selain itu tidak ada lagi, kecuali hanya itu, doa, doa dan doa. Amanat dari beliau ketika kita meninggalkan makbarok ini pun jangan membelakangi makbarok. Itu etika kita berziarah. Kita berziarah di Makkah. Sebelum Nusantara, habis dari sini kita sudah berziarah, kita akan menuju ke Lubung Gajah, yang mana di situ ada peninggalan beliau Al-Habib Al-Syekh Maulana Habib Toha, yaitu berupa sumur ya, Sumur dan Ustaz. masjid. Berupa sumur dan masjid. Sedulur Nusantara, alhamdulillah kita sudah berada di desa Leweng Gajah, yang mana di desa ini ada sumur karomah peninggalan Maulana Al-Habib Toha. Nanti kita melihat bersama Kang Ustadz Roni dan Kang Faisal. Ini peninggalan sumur karomahnya Abah Habib Toha. Ya, sumur ini kemarau panjang pun nggak pernah kering, nggak pernah, tetap air tuh ada terus. Apalagi kalau musim hujan. Mangga kalau memang mau. Berarti Pak Ustadz, sumur keramat ini yang tadi diceritakan. Iya. Oh, ini sumur keramat peninggalan dari Al-Qutub Maulana Al-Habib Toha bin Yahya, yang dulu di mana terdapat racun, Sumur beracun. sumber beracun, dan akhirnya dibuktikan dengan karomahnya Al-Habib Toha menjadi sumur yang barokah, yang banyak mengandung manfaat lah. Manfaat bagi warga sekitar. Wasilah dari sumber ini karena telah didoakan oleh Al-Qutub Maulana Al-Habib Toha bin Yahya. Barangkali dilihat. Pak Ustadz, biasanya di sini ramai enggak? Kalau yang paling ramai itu ini full sampai lebih dari 24 jam itu malam Jumat Kliwon. Dari mulai malam Jumat Kliwon sampai mau malam Sabtunya ramai. Berarti selalu dikunjungi berziarah ya, Ziarah. untuk mengharap barokah dari doanya dan karomahnya Al-Qutub Maulana Al-Habib Toha bin Yahya. Sebagai wasilah juga ya Kang Faisal. Wasilah. Wasilah untuk pengobatan yang non medis itu. Ya, ada aja tiap hari, cuman yang bisa dikatakan lebih banyak yaitu malam Jumat Kliwon itu. Berarti dulu rumah dari Al-Qutub Maulana Al-Habib Toha bin Yahya itu Ya isi lebih aja. oh di dalam lagi. Berarti masjid di sekitar kita ini ya Peninggalan beliau. Nanti kita ngulas sejarah tentang sedikit masjid peninggalan Habib Abah Toha. Sedulur Nusantara, alhamdulillah kita sudah melihat peninggalan sumur karomah Al-Qutub
Maulana Al-Habib Thoha bin Hasan bin Yahya. Kita di sini ingin mengharap berkah kepada beliau, wasilah di sumur ini. Alhamdulillah, kita sekarang berada di masjid peninggalan dari Al-Qutub Al-Habib Thoha bin Hasan bin Yahya, yang mana beliau adalah datuk dari Maulana Al-Habib Lutfi. Alhamdulillah, sekarang kita bisa melihat peninggalan beliau. Jadi Pak Ustadz, mana ini yang bangunan asli yang dari zaman Abah Thoha ini? Nah, ini kalau kayu itu masih asli. Ini asli kayu. Semua itu sudah renovasi. Kalau kayu-kayu masih asli. Ini berarti masjid itu renovasi total ya Pak Ustadz? Iya, renovasi total. Hanya masyarakat. Nah, ini penting, makanya jangan sampai dihilangkan kan ini. Untuk bukti sejarah. Bukti sejarah. Bahwasanya masjid ini adalah masjid karomah, peninggalannya seorang wali kutub. Iya. Insyaallah masih bagus jatuhnya. Iya. Alhamdulillah, sekarang kita juga masih di wilayah Serambi Masjid, ditemani oleh Kang Roni dan Ustadz Roni yang bagaimana beliau adalah yang memaparkan dan yang mengawal kita untuk menggali sejarah Al-Qutub Maulana Al-Habib Thoha bin Yahya. Sekarang kita melihat salah satu peninggalan yang masih tersisa, yaitu kentongan. Berarti ini kentongan dari zamannya Abah Thoha, Masya Allah. Kan yang baru kan sekarang ini. Pakai beduk ya? Beduk. Di rumah pakai kentongan ya Pak Ustadz ya? Iya. Sedulur Nusantara, alhamdulillah sejak Wali Nusantara sudah berziarah ke makam Al-Qutub Al-Arif Billah Maulana Habib Thoha bin Hasan bin Yahya, dan kita sudah mengulas sejarah beliau oleh Ustadz Roni. Sedulur Nusantara, alhamdulillah pula kita sudah melihat peninggalan-peninggalan beliau yang ada di desa Luweng Gajah ini. Pak Ustadz, terima kasih sudah membantu kami mengulas sejarah beliau Al-Qutub Al-Habib Maulana Habib Thoha bin Hasan bin Yahya. Pak Ustadz, sebelum kami berpamitan, mohon kejangan untuk kami dan para sedulur Nusantara yang dimanapun Anda berada, agar bagaimana kita niat berziarah dan etika berziarah ke makam para wali ataupun ke makam para orang-orang soleh. Pada umumnya kita kalau berziarah itu kan tidak melihat bagaimana etika sopan santun berziarah. Ketika kita berziarah, kita itu masuk permisi dan begitu kembali, jangan sampai membelakangi makbarah. Kedua, jangan sekali-kali kita memohon dan meminta ke makbarah. Tujuan kita ke sana itu hanya mendoakan tawasul, tahlil, maulid dan yasinan. Apalagi kita selalu bersolawat. Itu keutamaan kita pada waktu bersaat berziarah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ustadz Roni. Seluruh Nusantara, alhamdulillah tadi Kang Ustadz Roni sudah memberikan nasihat kepada kita semua yang ada di Nusantara, umumnya untuk bagaimana kita berziarah. Terus pantengin channel kita Tim Jejak Wali Nusantara, dan alhamdulillah sedulur sudah subscribe channel kami. Dengan sedulur subscribe berarti sedulur mendukung channel kami agar terus menggali sejarah para wali Allah yang mastur, agar terus berkarya. Sedulur Nusantara, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.